Apih kabar jejak anak negeri dimanapun berada. Kali ini, Nya akan menemani para anak negeri untuk menikmati keberagaman budaya, tradisi, serta kuliner di Kota Siger, Lampung. Hari ini, Nya berada di daerah Lampung Barat, tepatnya di Desa Bahwai, Kecamatan Bukit, Lampung Barat. Di kampungnya, memang terkenal sebagai sentra pertanian terbesar di Provinsi Lampung. Wah, itu Bapak mau apa? Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini mau ke kebun ini mau ngambil kabing ini. Kabing. Oh iya, Kalau bahasa kami Lampung ini kabing. kabing. Kalau bahasa Indonesianya ini umbut aren ya, Pak ya? Umbut aren asli ya. Iya. Apa iya batang pohon aren dapat dimakan? Jadi penasaran. Umbut aren di daerahku biasa disebut kabing. Semakin besar pohon aren, semakin tebal dan banyak pula pelepah yang menutupi umbutnya. Selain itu, banyaknya lidi dan ijuk yang menempel di pohon membuat umbut semakin sulit untuk diambil. Teori ngambilnya kita hitung dari atas itu batang ininya 6 biji. Iya, 6 pelepah ya, Pak ya? 6 penepah dari atas. Terus motongnya di bawah 6 itu. Oh, Menurut Pak Salim, kita harus membersihkan pelepahnya dulu agar lebih mudah mengambil kabing dari pohon aren. Oke Pak, kita mulai tebang ya Pak. Pertama, kita hilangkan dulu nih kotoran yang menempel di pelepah arennya. Dengan lihainya, satu persatu pelepah ditebang oleh Pak Salim. Nyak bantu ya Pak. Akhirnya, setelah perjuangan yang cukup panjang, sampai juga nih pada bagian umbut arennya. Saatnya merobohkan pohon arennya. Di daerah Bahwai, biasanya aren ditanam sesuai dengan total jumlah anak yang dimiliki. Ini bertujuan agar nanti sang anak menikah atau mempunyai hajat besar, aren dapat digunakan sebagai bahan makanan. Aren atau kabing menjadi salah satu makanan wajib jika kita mengadakan hajatan. Kini tinggal mengambil kabingnya nih. Sebelum diolah, Pak Salim punya info yang cukup penting nih. bekas batang pohon yang kita tebang mau diapain nih, Pak? Oh, ini diambilkan ininya. Nah, ditancapkan di tengah ini. Iya. Ini biar rasanya enggak ngilangin gatal lah ini. Oh, Wah, catat baik-baik ya pesannya Pak Salim. Agar tidak gatal kalau kita mengkonsumsi kabing aren, gak ada salahnya kan dicoba. saya sedang bersama Ibu Yusdalina. Hari ini kita mau masak apa, Bu? Gulai handak kabing. Gulai handak kabing. Ada yang unik nih. Sebelum dimasak, kabing diikat terlebih dahulu. Tujuannya agar kabing tidak rusak atau hancur saat dimasak. Sudah diikat, kabing direbus terlebih dahulu. Ini agar kabing tidak keras. Sambil menunggu kabing matang, Nyak diberi tugas untuk memarut kelapa untuk diambil santannya. Menggunakan alat tradisional nih bernama kukor. Hayo ngaku, siapa yang baru lihat alat ini? Tugas ibu menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, jahe, dan kawan-kawannya. Ayo kita mulai memasak. Tapi angkat dulu ya rebusan kabingnya. Harus hati-hati agar tidak hancur.
Langsung kita cobain aja Pak. Udah penasaran ini rasanya kayak apa ya Bu? Penampilannya yakin ini pasti enak. Wah, jujur nih, baru kali ini Nyak makan kabing. Ternyata luar biasa enaknya. Gulai kabing termaksud makanan spesial kalau di kampungnya. Masakan olahan dari kabing ini memang hanya ada saat acara besar, seperti nikahan, khitanan, atau acara besar lainnya. Jadi rasa dari gulai handak kabing ini enak banget. Selain dari tekstur kabingnya sendiri yang pastinya lembut dan ada rasa manisnya, itu menambah nafsu makan tersendiri. Nyak termaksud yang beruntung, karena masakan ini tidak setiap hari ada di meja makan dan tidak ada yang jual. Menikmati suasana di daerah Bahwai memang tiada dua. Pohon-pohon yang banyak membuat udara cukup sejuk. Ada siapa tuh? Kok sendirian di tengah kebun seperti ini? Dek, lagi ngapain di sini? Lagi nunggu bapak. Nunggu Bapak. Mau ngambil air nira ya? Iya. Oh, kalau gitu saya boleh bantu nggak? Emang bisa? Ya, bisa dong. Ini susah tinggi lagi. Gampang gitu mah. Saya bantu ya. Ternyata cukup tinggi juga ya. Tapi aman, ada tangganya. Nira atau air dari pohon aren biasa dipanen 1 hari sekali. Musim pancaroba seperti ini, air nira yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Bahkan kadang tidak keluar sama sekali. Nyak beruntung sekali. Bambu tempat penampungan masih terisi air nira. Agar tidak terbuang, penampungan air diganti dengan yang kosong. Semoga besok terisi penuh ya. Oke, kini tinggal turun dan membawa nira untuk dibuat menjadi gula aren. Wah, asik nih. Nyak diperbolehkan ikut ke rumah Zaskia untuk melihat proses pembuatan gula aren. Assalamualaikum. Pak, saya udah bawa nih Pak niranya. Nyak bantu membuat gulanya ya, Pak. Saya tuangin ya Pak. Nira yang diambil tadi langsung diproses dengan cara dimasak nih. Jika tidak, nira akan basi dan tidak dapat dibuat gula. Ya, sudah. Untuk membuat gula aren dibutuhkan waktu pemasakan selama kurang lebih 3-4 jam. Wah, lama juga ya. Gula aren asal Liwa Katulistiwa sangat bagus karena bahannya 100% dari nira aren loh, tanpa dicampur bahan lain. Wah, benar-benar alami ya. Nira dimasak dengan api yang besar hingga mengental. Sesekali diaduk agar tidak gosong dan lengket pada wajan. Untuk mengetahui gula telah masak dan dapat dicetak, ada cara nih. Rebusan nira yang telah mengental dan berwarna coklat dimasukkan ke dalam air. Dan jika mengeras, berarti telah menjadi gula aren dan siap untuk dicetak. Mencetak gula aren harus dilakukan dengan cepat, karena jika terlalu lama, gula akan mengeras dan akan sulit untuk dicetak. Satu cetakan gula aren mempunyai berat hampir 1 kilo. Wah, cukup besar juga ya. Manis banget. Manis banget Pak. Iya, kalau Gulanya. itu gratis itu. Enggak bayar. Iya. Diamkan beberapa lama dan gula aren siap untuk digunakan. Kita akan membuat makanan khas dari Lampung Barat. Makanannya namanya apa Bu? Kue apam. Kue apam. Nah, kalau gitu langsung aja kita buat kue apamnya ya Bu ya. Saatnya membuat apam gula aren. Bu Devi langsung membagi tugas. Nyak memotong gula aren. Saskia memarut kelapa, sedangkan Ibu Devi membuat adonan kuenya. Campurkan tepung terigu, pengembang adonan, vanila, serta gula aren, aduk hingga rata. Beri air secukupnya. Dan aduk rata hingga adonan mengembang. Beri minyak pada loyang hingga rata, agar adonan kue tidak menempel saat dikukus.
Masukkan adonan kue apem ke dalam loyang dan ratakan. Lalu kukus adonan kue ke dalam panci dan tunggu hingga kue mengembang dan matang. Akhirnya, kue apem gula aren siap dinikmati. Taburkan parutan kelapa agar lebih nikmat saat dinikmati. Kue apamnya udah jadi nih. Jadi ini saatnya buat nikmatin kue apam khas dari Lampung Barat. Ayo kita coba, Bu, Kak. Wah, rasanya ternyata nikmat banget nih. Jadi rasa kue apam ini manis bercampur dengan gurih. Nah, gurihnya ini dari ampas kelapa yang kita taburin tadi ya, Bu. Walaupun membuatnya tidak terlalu sulit, kue apam khas Lampung Barat ini rasanya nggak kalah kok sama kue-kue yang ada di kota. Apalagi dibuat tanpa bahan pengawet nih. Pokoknya bangi nih Ham. Kue ini juga sangat cocok dinikmati saat bersantai di sore hari, sambil memandangi pemandangan alam yang sejuk dan indah di Desa Bahwai, Lampung Barat.